Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang uji deskriptif satu sampel ya, menggunakan ujiran. Ujiran atau uji runtun itu digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya itu berbentuk ordinal ya. Jadi memperhatikan urutan. Uji ini pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah sampel ya yang diambil dari suatu populasi itu diambil secara acak atau tidak gitu. Tujuannya adalah untuk ini ya, mengecek apakah sampelnya itu diambil secara acak atau tidak. Karena jika sampel itu diambil tidak secara acak ya, maka sampel itu tidak dapat menggambarkan isi populasinya. Demikian sebaliknya, kalau pengambilannya itu secara acak ya, secara random, maka sampel itu dapat mewakili isi dari populasinya. Itu. Paham ya? Nah, di sini kita menggunakan ujiran ya. Run atau runtun ya, bukan lari ya artinya itu. Run atau runtun itu adalah kelompok nilai yang sama secara berurutan dari rangkaian nilai yang didapat dalam pengamatan. Gitu. Jadi di sini misalkan kita mengambil data gender gitu. Nah, diambil sampel sebanyak 12 yang terdiri atas 6 orang pria dan 6 orang wanita. Hasil pengambilannya itu ya, hasil pengambilan dari sampelnya urutannya adalah seperti ini. P itu menandakan pria ya, kalau W berarti wanita ya. Urutannya sebagai berikut. Pria, pria, wanita, pria, pria, wanita, 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 pria, wanita, wanita, pria. Tuh. Nah, tadi run itu apa? Kelompok nilai yang sama secara berurutan. Jadi di sini PP kemudian ketemu W, ya kan? Berarti PP ini kita hitung sebagai satu run. Gitu. Kemudian W, ya. Terus ada P, berarti W ini satu run. Tuh ya. PP satu run, WWW satu run, P satu run, WW satu run, dan P satu run. Berarti berapa banyak run yang terjadi ya dengan urutan yang sedemikian rupa ya. Ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada run sebanyak 7. Nah, run ini, run hasil observasi kita tuliskan sebagai R besar ya. R besarnya adalah 7 gitu. Ya, jadi urutan itu diperhatikan di sini. Oke, lanjut. Nah, maka muncullah suatu pertanyaan. Apakah pengambilan data sampel ya, dengan urutan seperti ini itu terjadi secara acak atau tidak? Ya. Ini PPW, PPWWW, PWWP ya. Pengambilan seperti ini dengan urutan-urutan seperti ini itu diambilnya itu secara acak atau tidak. Tuh. Ya, karena kalau tidak secara acak ya, tidak random, itu berarti kan tidak dapat mewakili isi populasinya. Nah, berarti kita butuh ya, kapan sih dia dikatakan pengambilannya secara random atau tidak gitu. Nah, logika pengujian ujiran untuk randomness-nya itu di sini ya. Misalkan pengambilan sampelnya itu dengan urutan seperti ini. WWWW ya, wanita semua dulu, kemudian baru pria. Berarti terjadi berapa banyak run? Ada 2 ya. Itu. Kelompok wanita, kelompok pria. Tuh. Nah, R yang paling kecil berarti sama dengan 2. Sementara ya, run yang paling banyak itu adalah 12 karena dia membentuk suatu pola ini WP, WP, WP,
dan seterusnya, atau PW, 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 dan seterusnya, ya. Nah, kita yakini bahwa R yang terlalu besar atau yang terlalu kecil itu pengambilannya, ya, itu kan membentuk suatu pola, ya. Berarti pengambilannya itu tidak random, gitu. Ya. Jadi run yang terlalu banyak atau yang terlalu kecil itu kita katakan sebagai pengambilannya itu tidak secara random, gitu. Nah, kapan dikatakan pengambilan sampelnya itu secara random, ya. Tadi kan kita bilangnya adalah, oh, kalau terlalu kecil, ya, R-nya terlalu sedikit, kecil, itu nanti tidak random. Kalau terlalu banyak juga tidak random, ya kan. Kata-kata kecil, besar, sedikit itu kan masih secara subjektif, ya. Nah, kita butuh suatu patokan tertentu kapan dia dikatakan sebagai pengambilan sampelnya itu secara random atau tidak random. Kita butuh suatu batas-batas tertentu. Nah, ini kita nanti memanfaatkan ini, ya, tingkat signifikansinya ini. Tuh, ya. Nah, nanti di sini. Oke, lanjut dulu. Jadi nanti pengambilan sampel secara random itu ketika dia di antara batas kritis bawah dengan batas kritis atas. Jadi kalau R-nya, jumlah run-nya itu kurang dari ini, ya, batas kritis bawahnya, ya, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan sampelnya itu tidak random. Demikian juga kalau dia ini di atas atau lebih dari RA-nya, ya, lebih dari batas kritis atasnya, kita katakan bahwa pengambilannya itu tidak random. Dikatakan random itu jika antara ini RB dengan RA. Nah, nanti yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita menentukan RB dengan RA, ya, menentukan batas kritis bawah dengan batas kritis atasnya. Kita nanti memanfaatkan ini, taraf signifikansinya itu, ya. Nanti kita bagi jadi 2, ya. Di sini berarti 2,5%, 2,5% untuk sebelah kiri kanannya itu. Menentukan batas kritis bawah dan batas kritis atas. Nah, di sini kita akan menghitung, ya. Ini, ya, besaran ini dia kan 2,5%, ya. Ini berarti luas daerah kritisnya, ya. Luas daerah kritisnya tadi kan alfanya sama dengan 5%. Nah, kita bagi 2 sebagai luasan dari luas daerah kritis untuk yang bawah dan atasnya. Jadi ketika masuk di daerah ini, ya, R-nya itu masuk di daerah ini atau di daerah ini, ya, kita katakan bahwa pengambilan sampelnya itu secara tidak random. Tuh. Nah, bagaimana untuk menentukan RB dan RA-nya? Jadi kita hitung besar peluangnya, ya. Kita mulai dari misalkan yang ini, ya, untuk yang RB-nya ini. R yang paling kecil, run yang paling kecil adalah 2. Kita hitung peluang dari R sama dengan 2. Apakah nanti hasilnya itu sudah 2,5%? Kalau misalkan belum, maka kita tambahkan dengan peluang dari R sama dengan 3. Tuh. Apakah jumlahan dari PR2 dengan PR3 itu sudah 2,5%, ya. Kalau misalkan belum, kita tambahkan lagi dengan peluang dari R sama dengan 4. Tuh. Sehingga nanti memenuhi ini 2,5%. Jadi di R sama dengan berapa? Itu nanti sebagai RB-nya. Demikian juga untuk yang ini, untuk menentukan RA-nya. R
yang paling besar untuk kasus ini adalah sama dengan 12 ya. Apakah peluang dari R sama dengan 12 itu sudah 2,5%? Kalau misalkan belum, kita tambahkan dengan peluang dari R sama dengan 11. Apakah jumlahan dari PR11 dengan PR sama dengan 12 itu sudah 2,5%? Kalau misalkan belum, berarti kita tambahkan kembali untuk peluang di R sama dengan 10 gitu. Kalau misalkan di nih ya jumlahan PR sama dengan 12, 11, dan 10 itu 2,5%, maka RA-nya itu adalah sama dengan 10 gitu. Nah, untuk menghitung ini, untuk PR sama dengan nih ya sesuatu ya, suatu bilangan itu kita bagi 2. Jika R-nya itu genap, maka kita gunakan formula ini ya. Ini kombinasi ya gitu. Tetapi kalau yang R-nya itu ganjil, menggunakan formula ini tuh. Nah, bagaimana untuk menentukan N1 dan N2-nya? N1-nya itu adalah jumlah jenis yang paling sedikit tuh. Jadi berhubung tadi nih ya, kita pengambilannya adalah 12 orang yang terdiri atas 6 wanita dan 6 pria. Nah, kebetulan jumlah wanita dan jumlah prianya itu sama. Berarti N1-nya itu sama dengan N2, yaitu sama dengan 6. Tuh. Nah, misalkan pengambilannya nanti ya dari 12 orang tadi ya, itu wanitanya ada sebanyak 7, sementara wanitanya 7, berarti prianya 5. Berarti N1-nya itu adalah 5-nya ya. N1-nya itu 5, maka N2-nya adalah sama dengan 7. Tuh. Oke, kita akan menghitung RB-nya ya. Kita akan menentukan RB-nya. Kalau R sama dengan 2, kita mulai dari 2 dulu ya. Karena kan tadi pola terkecil ya, run yang paling kecil itu kan sama dengan 2. Tuh. R sama dengan 2, 2 genap, berarti kita gunakan formula ini. Tuh. Ya. Berarti ini ya, R sama dengan 2K karena genap. 2 sama dengan 2K, berarti K-nya 1. Nah, kita hitung. Peluang dari R sama dengan 2 diperoleh 0,0021645. Tuh. Apakah ini itu sudah sama dengan 0,025? Apakah sudah sama dengan 2,5%? Oh, belum. Berarti kita tambahkan dengan R, peluang dari R sama dengan 3. Nah, peluang dari R sama dengan 3 itu diperoleh 0,0108225. Apakah jumlahan dari ini itu sudah sama dengan 0,025? Oh, belum. Kita tambahkan dengan PR sama dengan 4 gitu. Nah, perhatikan di sini. Ketika PR sama dengan 2 ditambah PR sama dengan 3 itu kurang dari 2,5%. Tetapi ketika ditambahkan dengan peluang dari R sama dengan 4 ternyata udah melebihi ya, melebihi banyak. Tuh. Ini kan PR sama dengan 4 malah 0,05 loh, padahal kita tadi butuhnya adalah 0,025 gitu. Nah, kita ambil ini ya. Tuh. Jadi RB-nya itu sama dengan 3. Ya. Tuh. Demikian juga untuk yang penentuan RA-nya. Ya. Di sini peluang dari R sama dengan 12 ditambah peluang dari R sama dengan 11 itu kurang dari 2,5%. Sementara kalau kita tambahkan dengan peluang dari R sama dengan 10 itu lebih dari 2,5%. Tuh. Jadi RA-nya yang kita ambil adalah 11. Tuh. Jadi diperoleh apa? RB-nya itu sama dengan 3 dan RA-nya sama dengan 11. Jadi kita udah bisa menentukan ini ya. Batas kritis atas dan batas kritis bawahnya ya. Batas kritis bawahnya itu 3, batas kritis atasnya itu 11. Sementara R hitungnya, run-nya tadi, hasil observasinya adalah 7. 7 diantaranya 3 dengan 11 kan?
Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa pengambilan data gendernya itu diambil secara random, secara acak. Tuh. Mudah ya? Nah, coba kita ke contoh soalnya di sini. Dalam proses pembuatan roti, manajer produksi itu mendapatkan informasi bahwa selama ini ya, rata-rata berat roti produk Duta itu sama dengan 80 gram. Nah, untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut diambil 12 sampel berat roti dalam satu produksi dengan hasil sebagai berikut nih. Nah, pengambilannya seperti ini. Dari data di atas akan diuji apakah fluktuasi berat roti dari hasil produksi tersebut bersifat acak atau tidak. Ya. Di sini kan sampel yang pertama itu beratnya 82,10, sampel yang kedua 78,00, sampel yang ketiga 82,3 dan seterusnya. Ini. Tuh. Nah, kita akan gunakan alfanya itu 5%. Kita akan cek apakah fluktuasi, ya kan? Ini, ya. Itu fluktuasi yang terjadi itu secara acak atau tidak, ya. Misalkan ini secara acak, ya, berarti kan ini ya bisa ditoleransi. Tetapi kalau ternyata tidak random, ya, mungkin ada sesuatu ya yang mungkin perlu diperbaiki dari proses produksinya tersebut, ya. Tuh. Nah, kita uji hipotesis. Tetap gunakan langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah tentukan H0 dan H alternatifnya. Tuh. H alternatifnya pilihlah kata-kata yang ada tidaknya itu. Nah, H0-nya adalah fluktuasi berat roti dari hasil produksi itu bersifat acak. Kalau H alternatifnya berarti tidak acak. Tentukan tingkat signifikansinya. Langkah yang kedua, 5%. Kemudian statistik hitungnya, ya. Data kita bagi menjadi 2 bagian, ya. Di sini yang lebih dari 80 gram dan yang kurang dari 80 gram. Yang lebih dari 80 gram kita berikan tanda plus, sementara yang kurang dari 80 gram kita beri tanda negatif. Tuh. Ya, karena tadi apa? Patokannya itu adalah 80 gram. Tuh. Nah, ini ya, plus min plus min plus min plus min plus plus min plus gitu. Nah, kita hitung runnya itu dari sini ya. Dari plus minnya ini. Itu. Jadi runnya nanti ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 9 ya kan? Plus plus. Nah, itu. Kemudian kan min, berarti ini jadi 1 ya. Terus ini satu run. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti R-nya itu sama dengan 11. Gitu. Nah, Bu, bagaimana kalau misalkan di sini ya hasil observasinya ini ada yang 80 ya. Jadi kalau misalkan ada yang 80, kalian jangan hitung. Kalian nggak usah kasih plus ataupun minus. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ini 13 ya. 13 ini 80 ya. Di sini 80. Sampel ke-13 itu ternyata 80. Nah, kita tidak usah kasih plus ataupun minus. Gitu. Berarti R-nya tetap 11, ya kan? Tuh. Nah, nanti menentukan N1, N2-nya bagaimana? Ya. Kalau dari sini ya, kita hitung yang plusnya ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, kita balik dulu aja ke soalnya dulu ya. Berarti yang plusnya ada 7. Sementara yang negatifnya itu ada sebanyak 5. Jadi kita tuliskan N1-nya ya, yang tadi ya yang paling sedikit. Berarti N1-nya itu 5. Sehingga N2-nya itu 7.
N besarnya adalah sebanyak 12 ya. Tuh, sebanyak 12. Nah, balik ya ke sini. Jadi ini ya. Kalau misalkan ada sampel yang ke-13 itu 80. Jadi di sini kita jangan beri tanda plus ataupun minus. Tuh. R-nya berarti tetap 11. Nah, N-nya, N1-nya berarti 5 ya, tetap di sini juga N2-nya itu 7. Nah, N besarnya itu 12 bukan 13. Walaupun di sini jumlah sampelnya itu ada sebanyak 13. Tuh. Ya. Paham ya? Walaupun di sini jumlah sampelnya itu sebanyak 13 ya. Hasil dari N1 dan N2 ketika dijumlahkan itu tidaklah harus sama dengan jumlah sampelnya. Tuh. Ya. Udah, paham? Nah, ditentukan RB dan RA-nya di mana N1-nya itu 5 dan N2 sama dengan 7 dengan tabel rantai. Oh, berarti Bu Dina salah ini penempatan ya. Seharusnya setelah ini ya. Ini kita ke tabel run. Tuh. Ya, maaf ya. Oke. Ini jadi oke. Sebelum ke contoh soal ya. Jadi di sini ya balik ya. Sebenarnya menentukan RB dan RA-nya ini bisa menggunakan tabel run. Nah, N1-nya tadi berapa? N1-nya ada sebanyak 6 ya. Tadi kan ya 6 dan N2-nya itu juga 6 untuk kasus ini. Ya. N1-nya 6 dan N2-nya 6. Nah, ini kita ke slide yang sebelah sini. Nah, ini untuk yang alfanya itu 0,05. Nah, kebetulan di sini untuk yang contoh soalnya ini tadi kan alfanya adalah 5% ya. Nih, alfanya 5% sehingga kita bisa gunakan tabel run itu. Nah, ini adalah untuk yang ke bawah ini adalah N1. Untuk yang horizontal ini adalah N2-nya ya. 6 dengan 6. Ini 6 terus 6. Berarti ini ya. Untuk yang atas ya, ini adalah RB dan ini adalah RA-nya. Tuh. 3, 11. Sama ya. Nih RB-nya 3 dan RA-nya itu 11. Jadi daripada kalian menghitung ini ya, menghitung satu persatu, lebih cepatnya, lebih efisiensi waktu, kalian gunakan ini. Lihat ke tabel run-nya saja. Tuh. Nah, di ujian ini dia dibatasin maksimal N-nya itu adalah sebanyak 20. Tuh. Ya. Untuk masing-masing N-nya ya di sini. 20. Tuh. Nah, lebih cepat ya. Oke, balik lagi ke contoh soal ya. Di sini ya berarti diperoleh N1-nya itu 5, N2-nya itu 7. Dah, kita gunakan ini. Kita cari dari tabel run. N1-nya itu berapa? 5 dan 7 ya. Ini 5, ini 7. Berarti ini. Ya kan? Ini 5, 7. Ya. 3 dan 11. Berarti RB-nya itu 3 dan RA-nya itu 11. Nah, perhatikan tadi R-nya itu 11. Nah, bagaimana kriteria pengujiannya? Kriteria pengujiannya ini ya. Tolak H0 itu jika R
hasil dari observasinya, run observasi, itu kurang dari atau sama dengan RB, atau R lebih dari atau sama dengan RA. Sementara gagal tolak H0 itu jika R di antara ini ya, RB dengan RA. Karena R sama dengan 11 ya. Nah, R sama dengan 11 nih. Berarti kan sama dengan RA-nya ya. Berarti kan ini. Ya. R sama dengan 11. Berarti berada dalam daerah penolakan H0. Jadi H0 ditolak. Itu. H0-nya ini ditolak. Ya, ini ditolak. Berarti apa? Pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa fluktuasi berat roti dari hasil produksi itu tidak acak. Ya. Fluktuasinya itu bukan sebuah kebetulan. Hal ini mungkin dapat disebabkan kerusakan mesin atau yang lainnya. Tuh. Ya. Jadi bukan ini ya, nggak secara acak, nggak random, jadi nggak bisa ditolerir. Maka kita harus ya, mungkin ada suatu faktor X tuh ya yang perlu kita perbaikin tuh. Paham ya tuh. Nah ini ya, ingat di sini misalkan kalau nanti ada data yang 80, kalian nggak perlu kasih plus atau minus tuh. Tuh ya. Ini kan nanti berpengaruh ke sini. N1 sama N2-nya. Nah, ini tampilannya. Nah, ini jika menggunakan SPSS, silakan kalian coba ya. Tuh. Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika ini ya melakukan ujian menggunakan SPSS. Kalau ini kan tadi ada rata-rata nolnya ya, mu nolnya ya kan? Ini kan patokannya. Nah, gimana kalau misalkan tidak ada patokannya? Seperti yang ini, yang kasus pertama kali ini, ya kan? Ini kan nggak ada patokannya, mu nolnya berapa kan nggak ada. Nah, nanti menggunakan median. Jadi datanya itu dibagi menjadi 2. Ya, seperti ini. Nah, ini. Nanti ketika kalian menggunakan SPSS ya, ujian nih di sini. Pindahkan berat ini dengan mengklik. Nah, di bagian ini cut point-nya. Catatan, bila terdapat mu 0, isikan mu 0 pada custom. Bila tidak terdapat mu 0, klik median. Artinya data dibagi oleh nilai tengahnya. Jadi di bagian ini. Untuk yang contoh soalnya, tadi kan ada mu 0-nya ya. Mu 0-nya adalah 80. Berarti kalian klik di sini, customnya adalah 80. Tuh. Kalau misalkan contoh soalnya seperti ini ya. Nah, nggak ada 80-nya ya. Apakah pengambilan sampel yang seperti ini fluktuasinya ini dia bersifat acak ataukah tidak? Tuh. Hanya sebatas itu, berarti nanti di SPSS-nya kalian klik di cut point-nya itu bagian median itu. Abaikan kolom yang lain dan seterusnya itu. Nah, kriteria pengujian ujian dengan SPSS adalah ini. Tolak H0-nya itu jika asim sig-nya dari itu tail-nya ini itu kurang dari alfa per 2. Alfanya kan 0,05 ya. Berarti alfa per 2-nya adalah 0,025 itu.
Tuh. Nah, di sini ya. Ini 0,022. 0,022 kurang dari 0,025. Berarti apa? Masuk sini ya. Tuh. Berarti H0-nya itu ditolak. H0 ditolak untuk kasus ini. Berarti simpulannya adalah ini, fluktuasi berat roti dari hasil produksi itu tidak acak. Ya. Fluktuasinya tidak acak. Jadi fluktuasi berat roti itu tidak bersifat random. Tuh. Nah, bagaimana jika kerandoman ini, jika datanya itu lebih dari 20, ya, maka kita gunakan ini, pendekatan dengan uji normal baku. Z sama dengan R, ya, hasil run observasinya, dikurangi dengan mu R dibagi dengan akar dari var R atau standar deviasi dari R-nya, dengan ini mu R-nya dan var-nya ini. Tuh. Ya. Kita hitung Z-nya. Kalau Z-nya itu kurang dari ZB, ya kan, berarti di daerah ini kan penolakan H0 itu di daerah kritis. Jika Z-nya jatuh di daerah kritis, tuh, ya, maka H0-nya ditolak. Nah, jika Z hasil observasinya itu jatuh di luar daerah kritis, maka disimpulkan bahwa pengambilan sampelnya, ya, atau fluktuasinya tadi, ya, sesuaikan dengan soalnya, itu secara random. Nah, bagaimana untuk menentukan ZB dengan ZA-nya? Ya, kita nanti menggunakan tabel uji normal baku, ya, tabel normal baku. Pasti udah punya semuanya ya itu. Nah, silakan dibuka itu. Jadi kalau yang ini kursornya mana? Ini. Oh ya. Nah, kalau alfanya itu 5%, berarti alfa per 2-nya berapa? 2,5% ya. 2,5%. Nah, Z dari 0,025 berapa? 1,96 ya. Tuh pasti udah hafal. Nih. Oh, ini berarti negatif ya. Tuh, ini negatif. Ini untuk yang alfanya itu 5%, berarti alfa per 2-nya 2,5%. Nah, Z dari 0,025 itu kan 1,96. Maka ZB-nya, ya kan, ini kan negatif dari ini kan, tuh, jadi negatif 1,96. Nah, kita cek di sini. Di sini 55 orang ya, 55 orang. Nah, dengan hasil seperti ini, apakah terdapat perbedaan kecenderungan antara pria dan wanita dalam memilih partai politik gitu? Di sini yang ingin diuji apa sih? Untuk mengetahui apakah antrian pria dan wanita dalam memberi suara dalam pemilu itu bersifat random atau tidak. Tuh ya. Nah, ini. Berapa R-nya? Kita hitung. 1, ini sudah saya pisahkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nah, di sini R-nya itu ada 33. Nah, dari 55 ini, 55 orang, P-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, yang prianya 28. P28.
Kita taruh di sini aja ya. 28, 55 berarti W-nya 27. Nah, otomatis yang jadi N1-nya itu adalah yang 27 ya. Sementara yang N2-nya adalah 28. Nanti kan di dalam perhitungan Z-nya kan menggunakan N1, N2 ini. Tuh. Walaupun di sini nanti nggak ngaruh juga ya kan? Ini kan N1 kali N2, N1 ditambah N2. Tuh. Ini kuadrat, iya nggak ngaruh. Nah itu sini. Nah kita hitung ya. Nih dan diperoleh Z-nya itu 1,2278. Tuh. Nah ini kriteria pengujiannya. Tolak H0-nya itu jika Z kurang dari atau sama dengan ZB atau Z lebih dari atau sama dengan ZA. Tuh. Nah, tadi alfanya kan 5% ya, berarti alfa per 2-nya adalah 2,5%. Di sini berarti ZA-nya ya, itu Z 0,025 itu 1,96 ya. Berarti untuk yang ZB-nya adalah negatif 1,96. Tuh. Nah, ini. Tolak H0-nya jika ini. Nah, bagaimana dengan Z observasinya? Ya. Z observasinya apakah kurang dari atau sama dengan negatif 1,96? Enggak ya. Apakah lebih dari 1,96? Enggak juga. Berarti apa? Dia di luar daerah penolakan H0 itu. Ya. Dia di luar daerah penolakan H0. Berarti H0-nya gagal ditolak ya kan? Kan dia berada di luar daerah penolakan H0. Berarti H0 gagal ditolak gitu ya. H0 gagal ditolak. Nanti ini ya, nanti simpulannya. Nah, pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa peluang setiap partai sama. Nah, ini sama untuk dipilih kelompok pria dan wanita. Nah, ini tugasnya ya. Silakan kalian kerjakan ya. Sini menggunakan perhitungan manual, boleh kalian menggunakan perhitungan sesuai rumusnya atau menggunakan tabel run-nya itu. Oke. Nah, nanti kalau SPSS ini ya. Jadi kalau di sini kan contoh soalnya itu ya, di sini kan dia berat roti itu kan apa sih? Numerik ya kan? Dia kan numerik atau ya koma juga bisa itu. Tapi kalau di sini ya, yang tugasnya ini kan dia bagus jelek ya. Jadi kan kalian perlu konversikan ke bentuk ini kan 1, 2, 1 mendefinisikan apa, 2 mendefinisikan apa, atau 0, 1 gitu ya. Di sini saya beri langkah-langkahnya ya. Kemudian lakukan uji run, analisis runnya sama dengan slide sebelumnya itu. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Agar lebih paham silakan kalian coba ya, untuk latihan soalnya kalian coba hitung kembali, kemudian kerjakan tugasnya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.